Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para panelis yang sudah bersedia hadir pada acara di sore hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara di sore hari ini tanpa kurang satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Putri Dias Albisa selaku moderator yang akan memimpin acara diskusi pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema mengenai dampak media sosial terhadap pola belajar siswa dengan tujuan mencari solusi yang tepat dari masalah tersebut. Selanjutnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan para panelis pada diskusi kali ini. Untuk berbicara pertama atau panelis pertama diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu Setiaji. Lalu untuk berbicara kedua atau panelis kedua diwakili oleh Menteri Pendidikan, Bapak Muhammad Al-Zahra. Lalu berbicara ketiga atau panelis ketiga diwakili oleh guru yaitu Ibu Novia Ramadhanisa. Lalu untuk pembicara keempat atau panelis keempat diwakili oleh orang tua siswa atau murid yaitu Ibu Melisa Dwidamanti. Lalu untuk pembicara kelima atau panelis kelima diwakili oleh salah satu siswa yaitu sebelum memulai acara diskusi kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan pada acara di sore hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua penyampaian dan penyajian materi oleh para panelis, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat kesimpulan dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka acara pada sore hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena pembukaan sudah dari para panelis, selanjutnya penyampaian materi oleh para panelis. Penyampaian materi ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh Bapak Muhammad Al-Zahra. Kepada Bapak Muhammad Al-Zahra kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang mengizinkan saya untuk berbicara di pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Al-Zahra selaku Menteri Pendidikan khususnya untuk daerah Jakarta. Nah, saya di sini akan menyampaikan sebuah pendapat dengan topik dampak media sosial. Nah, dampak di media sosial di era globalisasi pada saat ini itu sangat bermanfaat untuk generasi muda, terutama untuk mencari sumber informasi di media sosial. Tapi di perkembangan pada saat ini banyak sekali dampak negatifnya juga, terutama membuat jadi siswa-siswa itu pada malas, itu seperti bermain game, terus menonton video YouTube dan melakukan hal-hal yang negatif, yaitu tidak ada tindakan yang bermanfaat buat kegiatan tersebut. Nah, di sini saya menginginkan kepada seluruh orang tua di Indonesia untuk memberikan atau mengarahkan kepada seluruh siswa anak-anaknya atau siswa-siswanya untuk senantiasa selalu mengamati atau mempelajari dampak positif dari media sosial, tidak negatifnya saja. Terus mengarahkan atau mengatur waktu kepada seluruh siswa-siswa itu untuk belajar. Tidak hanya itu di media sosial itu tidak hanya sebagai sebuah bersenang-senang saja. Baik, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Al-Zahra. Selanjutnya kita beralih kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, Bapak Iman Setiaji. Pada Bapak Iman Setiaji kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri lagi. Saya Iman Setiaji selaku Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat. Saya ingin menanggapi tentang seiring perkembangannya zaman teknologi semakin hari semakin canggih, serta adanya internet dan banyaknya media sosial memudahkan untuk mendapatkan informasi. Dan juga media sosial ini sekarang sudah berguna banget bagi pelajar, sehingga adanya media sosial memberikan pengaruh dalam
dunia pendidikan dan memberikan efek positif media sosial dengan siswa sebagai tempat melakukan diskusi dalam pembelajaran, dan juga wawasan sosial perkembangan teknologi baru. Selain yang berwawasan dengan media sosial, seorang pelajar juga dapat memanfaatkan peluang yang ada, misalnya belajar bisnis dan bermedia sosial melalui Instagram, WhatsApp, Facebook dan lainnya, dan juga merupakan hal yang penting untuk menentukan hasil belajar pada setiap siswa. Dan siswa bahkan juga berkurangnya rasa hormat terhadap orang lain, karena keasikan yang media sosial menghabiskan itu hanya untuk menjelaskan mengurangi waktu belajar atau bahkan menghilangkan waktu belajar. Untuk menjadi hits bukan menjadi pelajar yang pintar menggunakan media sosial. Harusnya dimanfaatkan sebagai, mungkin bukan berarti tidak beraktif di media sosial, namun harus diingat kewajiban sebagai seorang pelajar yaitu belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian saya Bapak Iman Setiaji selaku Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih kepada pembicara ketiga, Ibu Novia Marlisa selaku guru. Kepada Ibu Novia Marlisa, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Marlisa, perwakilan dari para guru. Ingin menyampaikan bahwasanya penggunaan media sosial itu berdampak baik atau buruknya tergantung dari para penggunanya, dan bagaimana cara penggunanya itu melakukan dengan bijak apa yang baik dan buruknya. Bisa jadi sisi baiknya itu dari kita sebagai guru mudah untuk menyampaikan tugas-tugas di media sosial seperti di YouTube. Banyak sekali kayak penyampaian tips and trick tentang penulisan atau segala macamnya, lalu juga cara menghitung dan lain-lainnya. Lalu untuk di sosial media seperti Instagram dan yang lainnya mungkin bisa untuk share info-info penugasan lain, dan juga untuk berbagi mengenai lomba-lomba yang akan diikuti. Jadinya dampaknya untuk siswa sendiri itu siswa jadi lebih aktif dan lebih interaktif menggunakan media sosial. Kalau untuk dampak buruknya sendiri ya seperti yang teman-teman dan para panelis sendiri tadi sudah sebutkan, bahwasanya dampaknya jadi siswa kurang bersosialisasi dengan rekan-rekannya, gurunya, lalu juga teman-teman sebayanya. Jadinya siswa itu lebih fokus kepada handphonenya dibanding dengan rekan-rekan di lingkungan sekolahnya seperti itu. Maka dari itu kita sebagai guru, orang tua dan teman yang baik, alangkah baiknya kita lebih bijak lagi di dalam mengontrol anak-anak atau teman-teman kita dari lingkungan sekitar kita untuk penggunaan media sosial itu sendiri. Kita ajarkan dari dini hari untuk penggunaan media sosial sendiri itu harus yang berdampak positif, bukan yang negatif seperti itu. Jadi pengontrolan itu harus bisa dilakukan ya. Jadi kita kalau misalkan media sosial ini dapat berdampak positif untuk masa kini, mungkin kedepannya jadi akan lebih baik. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas informasinya atau gagasannya Ibu Novia Marlisa selaku guru. Lalu selanjutnya kita beralih kepada pembicara keempat, Ibu Melisa Widamayanti selaku orang tua siswa. Baik, terima kasih Ibu Novia Marlisa selaku guru atas penyampaian gagasannya. Selanjutnya kita beralih kepada pembicara keempat, Ibu Melisa Widamayanti selaku orang tua siswa. Kepada Ibu Melisa Widamayanti, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melisa Widamayanti selaku perwakilan dari orang tua siswa. Di sini saya izin memberi tanggapan mengenai topik yang saat ini sedang kita bahas. Jadi belakangan ini ya seperti yang kita semua tahu bahwa segala informasi dan komunikasi dapat dengan sangat mudah diakses oleh siapapun atau kapanpun, termasuk oleh anak-anak nih. Anak-anak seperti yang kita tahu itu manusia yang sebetulnya tidak belum dewasa namun juga tidak kecil lagi gitu. Anak-anak dalam manusia usia muda ini jiwa dan perjalanan hidupnya sudah mulai terpengaruh oleh keadaan-keadaan sekitar. Nah, perkembangan yang terjadi pada media sosial juga terus-menerus meningkat di setiap tahunnya.
pengawasan orang tua dalam intensitas dari penggunaan media sosial terhadap anak-anak juga perlu ditingkatkan. Peran orang tua di sini itu sebagai sarana agar anak itu tidak terjerumus pada hal yang nantinya akan menimbulkan hal buruk, karena kan seperti yang kita tahu semua hal di dunia ini kan mempunyai dua sisi, termasuk halnya media sosial. Tidak mungkin hanya membawa dampak positif saja bagi kehidupan kita, terutama pengaruhnya bagi anak-anak, tetapi juga bisa membawa pengaruh negatif. Oleh karena itu peran orang tua di sini sangat diperlukan. Jika tidak dibatasi bermain media sosial, takutnya nanti anak-anak akan kecanduan dan yang akan mengakibatkan perkembangan media sosial itu terhambat, karena mohon maaf, maksud saya perkembangan anak nantinya terhambat karena terpengaruh oleh, bisa juga menghabiskan waktunya dengan bermedia sosial seperti yang tadi juga dijelaskan oleh Ibu Novia. Mungkin juga nanti waktunya dihabiskan oleh bermain handphone, keasikan main sosial media, sehingga kurangnya interaksi dengan teman-temannya, interaksi dengan orang tuanya, seperti itu. Nah, sebagai orang tua juga kita harus bijak dalam mendidik anak, walaupun kita sebagai orang tua sibuk ya, anak itu harus tetap diawasi, terutama intensitas dia dalam bermain handphone atau bermedia sosial seperti itu. Mungkin cukup tanggapan dari saya kembali ke pendapat. Baik, terima kasih kepada Ibu Melisa Damayanti atas penyampaian dari sini. Selanjutnya kita beralih kepada pembicara kelima, yaitu Bagas Sektio Dwinanda selaku siswa. Kepada Bagas, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Bagas Sektio Dwinanda. Perkenalkan, nama saya Bagas Sektio Dwinanda dari perwakilan pelajar. Sebagai seorang pelajar, saya sangat menyadari bahwa perkembangan kemajuan dunia teknologi dan informasi ini sangat besar. Hal tersebut tentu berpengaruh pada kita yang serba ingin tahu dengan hal-hal yang baru dan unik. Media sosial memang sudah merajai dunia beberapa akhir tahun ini. Tidak heran jika selama ini media sosial merupakan sebuah ancaman terhadap kebiasaan para pelajar. Saat ini banyak terjadi kecenderungan penggunaan media sosial menyampaikan nilai moral dan etika. Hampir seluruh pelajar, termasuk saya, kecanduan teknologi. Seperti halnya media sosial yang menyediakan berbagai macam situs atau istilahnya aplikasi agar para pengguna dapat berbagi informasi secara mudah melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Serta yang menjadi tren anak zaman sekarang ini yaitu adalah game online. Banyak fitur-fitur menarik dalam media sosial membuat para pelajar cenderung lebih malas dengan kecanduan. Keadaan ini membuat kami para pelajar terganggu dengan banyak aktivitasnya dan cenderung lebih malas melakukan aktivitas seperti makan, tidur, bersekolah, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan membantu orang tua. Kecanduan bermedia sosial tentu akan sangat berpengaruh juga terhadap pola pikir kita. Oleh itu, apabila pola belajar kita terganggu, maka prestasi yang akan didapatkan sangat akan menurun. Itu merupakan hal yang sangat tidak diinginkan bagi para pelajar, para guru, dan juga orang tua. Misalnya ketika sudah waktunya belajar, baru membuka buku sebentar saja kita sudah bosan, dan yang selanjutnya terjadi ya kita membuka handphone, membuka media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau lainnya, sehingga proses belajar kita terhambat. Sebenarnya tidak semua pelajar merasakan dampak negatifnya dari media sosial. Justru banyak pelajar meningkat semangat dengan belajarnya karena bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, dengan fitur yang dapat membantunya. Saya setuju dengan pendapat tadi bahwa penggunaan media sosial harusnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Setiap pelajar harus sendiri untuk mengubah pola belajarnya yang terganggu. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mencari materi untuk berdiskusi dengan teman, mencari materi yang kurang dipahami, yang diskusi yang dibahas di sekolah, dan makanya setiap pelajar juga harus memiliki motivasi diri agar mau melakukan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Mungkin sekian saya perwakilan dari pelajar, saya kembalikan kepada moderator. Jadi dari kedua kan tutupan itu baik, terima kasih kepada lembaga selaku perwakilan dari pelajar. Saya ingat gue ya, maksud itu nanti baik selanjutnya ada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Bagas atas penyampaian gagasannya. Karena para panelis sudah menyampaikan
sosial media, dan sesi 1 pun sudah berakhir. Selanjutnya kita beralih kepada sesi kedua, yaitu sesi pada panelis Baik, terima kasih kepada para panelis sudah mengemukakan masing-masing gagasannya. Berikutnya kita ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada para panelis, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan saja untuk mengajukan pertanyaan. Baik. Terima kasih moderator. Saya izin bertanya kepada siswa Bagas. Apakah bagaimana proses pembelajaran daring? Apakah siswa bisa mengerti dengan maksimal setara dengan pembelajaran di kelas, atau terganggu fokusnya atau bagaimana? Sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Melisa atas pertanyaannya. Lalu kepada Bagas, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Melisa. Ya Bagas, kami persilakan. Baik, saya Bagas Sekindar dari perwakilan pelajar izin menjawab pertanyaan dari Ibu Melisa. Dari pembelajaran daring menurut saya ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya karena kita sedang dalam masa pandemik, jadi bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19 dengan tidak berkontak dengan orang lain. Dampak negatifnya tentu ada, karena ini merupakan hal yang baru bagi para pelajar dan para guru. Pelajar mengalami kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru karena keterbatasan guru dari materinya. Saya sendiri kadang juga merasa kesulitan untuk memahami materi yang dijelaskan oleh guru karena ada beberapa guru ada yang mengirimkan file tugas saya atau file materi, jadi pelajar itu harus memahami materi sendiri itu tanpa diberi penjelasan oleh guru. Jadi kita juga beradaptasi dengan proses pembelajarannya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bagas atas tanggapannya. Lalu apakah dari para panelis sendiri ada yang ingin menanyakan? Saya izin bertanya, saya Bagas Sekindar, perwakilan dari guru, ingin bertanya kepada Ibu Novi. Saya sering melihat siswa yang menyalahgunakan handphone ketika pembelajaran langsung di kelas. Nah, menurut Ibu Novi, bagaimana tanggapan Ibu mengenai sekolah yang mengizinkan anaknya membawa handphone ke sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bagas atas pertanyaannya kepada Ibu Novi. Silakan kepada Ibu Novi untuk menanggapi pernyataan dari Bagas. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilakan, dan terima kasih kepada Bagas atas pertanyaannya. Sebenarnya siswa sendiri itu tidak diharuskan untuk membawa handphone atau ponsel ke dalam lingkungan kelas ataupun sekolah, karena seperti yang sudah saya sampaikan dan teman-teman panelis sampaikan, handphone sendiri dapat cenderung merusak konsentrasi siswa, dan ponsel juga dapat menjauhkan siswa dari sosialisasi terhadap lingkungan di sekolah. Seperti yang juga tadi saya sudah sampaikan, akan cenderung lebih berfokus kepada handphonenya dibanding dengan teman-temannya, gurunya, atau dengan rekan-rekan sepermainannya, seperti itu. Dan ponsel sendiri sebenarnya kalau membawa ponsel itu ada dampak positifnya juga, seperti yang juga tadi saya sudah sampaikan, bahwa kita dapat mencari sumber informasi baru di Google atau di media lain untuk siswa mencari tahu lebih dalam materi yang akan diajarkan pada saat itu. Dan juga membawa ponsel ke sekolah sendiri itu dapat dengan begitu mudah siswa semakin mudah ya untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai materi apa yang mungkin tidak disampaikan oleh guru tapi bisa didapatkan melalui ponselnya sendiri, seperti itu. Dan tergantung dari siswanya sendiri itu bagaimana menggunakan dengan bijak, gimana ponselnya itu dipakai, seperti itu di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Novi Amanita atas tanggapannya. Lalu apakah dari para panelis ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, baik. Saya ingin bertanya kepada Bapak Iman Setiaji selaku Kepala Dinas mengenai menyikapi fenomena Anda, bagaimana
cara Anda untuk menyikapi fenomena yang sering terjadi belakangan ini, seperti misalkan sekarang sering dilihat ya seperti orang tua yang sering mengerjakan tugas anak seperti itu dibandingkan anaknya yang malah sibuk dengan bermain handphone. Lalu tugas-tugas anak itu dikerjakan oleh orang tuanya. Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai efek yang ditimbulkan dari media sosial ini seperti itu, Pak? Baik, saya izin menanggapi. Putri dulu. Baik, terima kasih Ibu Novia Marulisa atas pertanyaannya. Lalu kita beralih kepada Bapak Iman Setiaji untuk menanggapi pernyataan dari Ibu Novia Marulisa. Pada Bapak Iman, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin menanggapi pertanyaan dari Ibu Novi. Menurut saya kurang efektif. Karena seharusnya orang tua mengawasi atau memberi tahu saja jika anak kesulitan dalam mengerjakan tugas, dan seharusnya orang tua memberi batasan anak dalam bermain HP. Mungkin sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bapak Iman Setiaji atas tanggapannya. Lalu pada para panelis, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kali silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Aldi Bapak selaku menteri. Baik, di sini saya ingin bertanya bagaimana cara Bapak Aldi menyikapi para guru yang sekarang ini sering melakukan tindak kekerasan pada anak atau murid. Apakah itu guru yang salah atau murid bagaimana hukuman yang seharusnya pada kasus tersebut? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iman Setiaji atas pertanyaannya. Lalu kita beralih kepada Bapak Muhammad Al-Zahra Al-Zahra untuk menanggapi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih kepada Bapak Iman yang bertanya selaku dinas. Nah, baik. Di zaman sekarang itu sudah berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kita guru-guru itu masih membentak atau memarahi siswa-siswanya ketika tidak mengerjakan PR, dan dimana jarang buat untuk memberikan saran atau pendapat ide kalau itu jahat atau gimana gitu. Nah, tegas itu melalui nasihat atau kata-kata, guru dan murid sama-sama salah. Seharusnya guru memberikan peringatan atau hukuman ringan kepada siswa agar tidak mengulangi kesalahannya yang sama kedua kalinya, dan mulai tidak harus selaku mendengarkan perkataan guru dan tidak membantah dan tidak melakukan hal ceroboh yang menyebabkan guru marah dan guru jadi kesal sama dia. Jadi di sini itu setiap guru itu, setiap siswa itu harusnya mengerti gurunya dulu terlebih dahulu, baru gurunya mengerti siswa. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Al-Zahra Al-Zahra atas tanggapannya. Lalu kepada para panelis, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menanyakan kepada Ibu Melisa selaku orang tua dari siswa. Baik, memiliki peran penting bagi anak, apalagi saat ini sekolah dilaksanakan dengan cara daring. Nah, Ibu, bagaimana sih cara Ibu untuk membatasi menggunakan media sosial pada anak ketika belajar, agar anak lebih fokus pada belajarnya pada saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Al-Zahra Al-Zahra atas pertanyaannya. Lalu kepada Ibu Melisa Dwi Damayanti untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Muhammad Al-Zahra Al-Zahra. Kepada Ibu Melisa, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada Bapak Al-Zahra atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Sebagai orang tua, sebetulnya upayanya itu adalah memberi pengertian kepada anak-anak dampak-dampak dari penggunaan media sosial. Tapi tidak hanya yang kita beri pengertian itu tidak hanya dampaknya dari gadget saja, tapi sebisa mungkin kita juga memberikan pengertian bahwa media sosial juga bisa membawa dampak positif apabila digunakan secara bijak. Nah, jadi kuncinya cuma di komunikasi aja sih. Kita harus memiliki komunikasi secara baik kepada anak. Balik lagi ke pertanyaan tadi, apa aja sih upaya atau usaha yang bisa saya lakukan? Kalau saya sendiri biasanya mengingatkan dan menasihati anak-anak saya untuk tidak menggunakan gadget secara berlebihan. Kemudian juga membatasi penggunaan gadget dengan memperkenalkan anak-anak pada konten-konten positif di media sosial. Kemudian juga kita mendampingi anak dalam menggunakan gadgetnya
pada saat pembelajaran, serta mengalihkan anak dengan pekerjaan lain yang lebih bermanfaat seperti membantu pekerjaan rumah. Dalam hal ini juga perlu adanya kerjasama atau kolaborasi antara guru dan orang tua untuk saling melengkapi dan berkontribusi sesuai kapasitasnya, sesuai batasan dan ranah masing-masing untuk bisa saling mengingatkan, mengawasi, serta membatasi penggunaan gadget oleh siswa agar siswa lebih terarah minatnya dan menggunakan gadget lebih efektif serta dapat membentuk karakter yang baik pada siswa. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Jadi intinya kuncinya di komunikasi yang baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Melisa Damayanti atas tanggapannya. Baik, karena sesi kedua, sesi tanya jawab sudah berakhir dan masing-masing dari panelis sudah mengemukakan gagasan dan pertanyaan sekaligus sudah menanggapi. Sekarang kita beralih kepada sesi ketiga, yaitu kesimpulan dari gagasan masing-masing panelis. Baik, saya ingin memberikan kesimpulan pada hari ini. Pada zaman yang ini, media sosial memberikan beberapa dampak negatif dan positif. Media sosial sudah jelas mengurangi waktu belajar anak, bahkan menggunakan waktu belajar anak, sehingga mereka hanya termotivasi untuk menjadi hits, bukan menjadi pelajar yang pintar. Penggunaan media sosial harusnya dimanfaatkan sebaik mungkin, bukan berarti tidak boleh aktif di media sosial, namun juga harus diingat kewajiban sebagai seorang pelajar yaitu belajar. Sekian kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Iwan Setiaji atas kesimpulan yang telah dikemukakan. Baik, karena sesi kedua yaitu sesi Baik, terima kasih kepada Bapak Iwan Setiaji atas kesimpulannya yang sudah dikemukakan. Karena sesi 3 ini kesimpulan sudah berakhir, izinkan mas saya selaku moderator memberikan kesimpulan dari diskusi panel pada hari ini. Kesimpulannya yaitu media sosial sebagai sarana yang sangatlah penting, apalagi pada saat ini semua tugas-tugas juga harus diakses melalui jaringan, dan juga pelajar harus mengakses jaringan tersebut melalui laman Facebook, Twitter, Instagram. Selain itu juga pelajar juga harus menyikapi dampak dari sosial media ini dengan positif supaya belajar tersebut lebih maju, terutama dalam mengakses laman sosial media tersebut. Terima kasih kesimpulan pada hari ini. Karena kita sudah mencapai pada penghujung acara dan tadi pada pembukaan kita membuka dengan bacaan basmalah, lalu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vad hakten alla